Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu dimanapun Bapak-Bapak berada. Apa kabarnya semuanya? Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah bersama dengan kami Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami supaya kami dapat mengerti firman ini Tuhan, dan Saudara Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini. Terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara, nas kita diambil dari Ibrani 13 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyinya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Kita mempunyai satu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di atasnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita melalui dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang menuliskan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman Tuhan hari ini, kita akan menyelami suatu bagian firman Tuhan yang mungkin terdengar tidak terlalu populer, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubahkan hidup kita secara radikal, yaitu diambil dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 ini. Ini bukan sekedar nasihat penutup dari seorang penulis surat. Ini adalah panggilan hidup, sebuah manifesto kekristenan sejati, sebuah seruan untuk meninggalkan kekristenan yang hanya di permukaan dan masuk ke dalam kekristenan yang radikal, murni, dan penuh penyerahan. Di sini kita akan belajar nanti saudara-saudara yang terkasih, yaitu mengenai konteks zaman yang membingungkan dan membelokkan, di mana kita hidup di tengah zaman yang penuh kebingungan, yaitu di mana kebenaran dianggap relatif, di mana iman diturunkan nilainya hanya menjadi rutinitas religius, di mana gereja bisa dipenuhi oleh orang yang rajin hadir, tapi hatinya kosong. Di mana kita lebih takut akan penolakan sosial daripada kehilangan
perkenanan Tuhan. Zaman ini membuat banyak orang percaya berkemah di tengah dunia, yaitu berdiam di zona nyaman, bertahan dalam iman suam-suam kuku, dan juga membangun tenda di tepi keselamatan, tapi tidak pernah masuk ke dalam kehidupan yang menyerahkan diri sepenuhnya. Firman Tuhan hari ini memanggil kita keluar dari perkemahan itu, bukan untuk menghindar dari penderitaan, tapi justru untuk menanggung salib Kristus dan ikut bersamanya dalam pengudusan. Di sini juga kita belajar mengenai makna perkemahan dalam kita. Dalam Ibrani 13 ini, kita baca, penulis memakai istilah yang syarat makna, yaitu perkemahan. Secara harfiah, ini merujuk pada sistem perkemahan umat Israel di padang gurun, tempat di mana korban diberikan, tempat ibadah dan kehidupan berpusat. Tapi Yesus tidak mati di dalam perkemahan. Ia disalibkan di luar pintu gerbang, di luar tempat yang dianggap suci. Ini melambangkan penolakan, melambangkan penderitaan, dan juga melambangkan pembersihan. Penulis Ibrani juga berkata, Ibrani 13 ayat 13 tadi disebutkan, marilah kita keluar kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Artinya ia mengundang kita untuk meninggalkan Kristenan yang hanya ritualistik, mengundang kita untuk melepaskan status sosial demi kesetiaan dalam pada Kristus, mengundang kita untuk menolak hidup dalam kompromi dan kenyamanan semu, dan mengundang kita untuk menerima panggilan untuk menjadi saksi dan murid sejati Kristus, meskipun dunia menolak kita. Juga kita di sini belajar nanti akan adalah tentang kepemimpinan, penderitaan, dan kemurnian iman. Di mana di sini menyoroti pentingnya menghormati pemimpin rohani yang telah menyampaikan firman Allah. Bisa kita lihat nanti di ayat 7 dan di ayat 17. Yaitu juga meneladani iman mereka, bukan sekedar mengikuti gaya mereka. Menghindari ajaran palsu yang membingungkan dan merusak dasar iman kita. Nanti kita lihat di ayat 9. Dan juga mempersembahkan ibadah sejati. Bukan hanya liturgi yang indah, tetapi hidup yang penuh syukur dari kasih yang nyata. Yaitu kita bisa baca nanti di ayat 15 dan di ayat 16. Untuk itu saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup seperti Yesus. Yaitu teguh dalam kebenaran, berani menghadapi kehinaan, dan penuh kasih kepada sesama. Oleh karena itu, apa yang kita dengarkan dari pesan ini hari ini adalah karena banyak orang Kristen hari ini hidup di antara dua dunia, yaitu mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi masih mencintai sistem dunia. Ingin masuk surga, tapi masih menolak salib. Ingin hidup diberkati, tapi enggan hidup kudus. Tapi firman ini bukan hanya mengoreksi, firman ini mengundang, bukan hanya memperlihatkan dosa, tapi menunjukkan jalan keluar. Bukan hanya menyalahkan, tapi juga menyelamatkan. Hari ini saudara-saudara, ini adalah panggilan kasih dari Tuhan. Bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk bertindak. Lalu khotbah hari ini, apa kita lihat tujuannya sangat jelas, yaitu dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 ini, tujuannya sangat jelas buat kita saudara-saudara, yaitu menggugah kembali panggilan kita sebagai murid yang rela menanggung salib. Juga menggugah kita tujuannya adalah untuk mengingat dan meneladani teladan iman dari pemimpin yang telah setia. Juga untuk membangun hidup di atas Kristus yang tidak berubah oleh zaman. Juga untuk menanggalkan kekristenan palsu dan mengenalkan identitas rohani yang sejati.
juga mengarahkan hidup kepada kota surgawi, bukan pada tempat yang sementara. Juga tujuannya adalah untuk mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang kudus dan berkenan. Saudara-saudara, hari ini juga adalah uh, untuk sebagai undangan membuka hati, di mana saudara-saudara, saya tidak tahu kondisi bagaimana saudara-saudara hari ini, tapi mungkin bapak-bapak dan ibu sudah terlalu lama berdiam di dalam perkemahan nyaman, zona netral yang kelihatan aman, tapi sebenarnya menjauhkan bapak dan ibu dari panggilan sejati. Mungkin bapak dan ibu sedang bergumul antara kesetiaan dan kompromi, atau mungkin bapak dan ibu sedang mencari makna hidup yang lebih dari sekedar rutinitas keagamaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin berkata kepada bapak dan ibu, Yesus menanti bapak dan ibu di luar perkemahan. Dia tidak menunggu bapak dan ibu menjadi sempurna terlebih dahulu. Dia hanya menunggu satu hal, kesetiaan bapak dan ibu untuk keluar dan datang kepadanya. Mari kita melangkahkan bersama. Mari kita buka hati kita sepenuhnya. Mari kita izinkan Roh Kudus menegur, mengubah, dan memperbaharui. Dan mari kita berkomitmen untuk tidak kembali ke kehidupan lama, tapi hidup dalam kesetiaan, kasih, dan penyerahan penuh kepada Yesus Kristus, Sang Imam Besar kita, yang telah lebih dulu keluar dari perkemahan demi menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baca tadi kalau di Ibrani 13 ayat 7, ya, itu mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Artinya sini saudara-saudara, ada 3 hal yang kita pelajari di sini, yaitu mengenai panggilan mengingat, yaitu mengapa Tuhan meminta kita mengingat pemimpin rohani, karena mereka adalah penyampai firman Allah, dan mereka telah hidup dalam iman yang dapat diteladani. Pemimpin rohani bukan sekedar pengajar teologi, mereka adalah penunjuk jalan iman. Mereka yang disebut di sini kemungkinan besar telah meninggal dunia dalam kesetiaan. Mereka menjadi warisan rohani. Di sini juga kita belajar adalah meneladani, bukan mengidolakan. Artinya Tuhan tidak memanggil kita untuk mengidolakan manusia, tapi meneladani iman mereka. Iman itu aktif, tampak dalam keputusan, kesetiaan, kasih, dan pengorbanan. Akhir hidup mereka menunjukkan bahwa kesetiaan diuji oleh waktu. Dan juga kita belajar di sini di ayat 7 ini adalah penerapan praktis itu apa? Siapa pemimpin iman dalam hidup Bapak dan Ibu yang telah menjadi teladan? Sudahkah Bapak dan Ibu hidup sedemikian rupa agar generasi setelah Bapak dan Ibu bisa berkata, aku ingin meneladani imannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya saudara-saudara, dalam dunia yang penuh perubahan, Yesus adalah satu-satunya yang tidak berubah. Bapak-bapak, doktrin bisa berubah, budaya bergeser, tapi karakter, kuasa, dan kasih Kristus tetap. Ketetapan Kristus adalah fondasi teologi dan etika kita. Saudara-saudara, di sini juga diajarkan di ayat 8 bahwa Yesus adalah dasar. Artinya apa? Yaitulah iman yang kuat tidak tergantung pada musim hidup. Di mana setiap saat kehidupan goyah, Yesus tetap teguh.
Di sini juga kita diajarkan bagaimana bahwa untuk itu Bapak-bapak dan Ibu bangun iman Bapak dan Ibu pada Yesus yang tidak berubah. Bukan pada emosi atau kondisi. Uji semua pengajaran dan keputusan dengan kebenaran Yesus yang kekal. Di ayat 9 sampai 10, saudara-saudara, kalau kita baca sini, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Ayat 10, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh masuk dari apa yang ada di atasnya. Saudara-saudara, kita baca ini, apa yang kita bisa lihat di sini, bahwa ajaran asing tidak selalu jelas sesatnya. Artinya apa? Bahwa seringkali justru dibungkus dengan spiritualitas dan legalisme. Ajaran yang kembali kepada aturan-aturan lahiriah, juga makanan dan ritual kegemaran tanpa Kristus. Oleh karena itu penulis Ibrani menegaskan, yang menguatkan hati adalah kasih karunia atau anugerah, bukan aturan. Di sini dikatakan bahwa mezbah baru adalah Kristus sebagai pusat ibadah, di mana kita memiliki mezbah yang tidak dapat disentuh oleh sistem keagamaan lama, yaitu salib Kristus. Mezbah ini bukan untuk ritual lama, tapi tempat di mana kasih karunia dicurahkan dan iman diperbarui. Oleh karena itu, saudara-saudara, apakah iman Bapak dan Ibu hari ini dibangun di atas kasih karunia atau perbuatan, atau lepaskan keinginan untuk menyembah Tuhan lewat perbuatan dan hiduplah dalam syukur dan kebergantungan. Di ayat 11 sampai 13 mengatakan, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh iman besar sebagai kurban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, sampai dia 13 lagi, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Saudara-saudara, ada simbolisme perkemahan dan luar gerbang di sini. Artinya Yesus disalibkan di luar kota, tempat para kriminal, bukan di pusat ibadah. Ini adalah simbolis. Artinya ibadah sejati kini bukan lagi tentang lokasi, tetapi tentang pengorbanan. Ia mengundang kita keluar dan kenyamanan menuju penderitaan. Di sini juga kita melihat bahwa mengikut Kristus adalah menerima penolakan dunia. Artinya, Bapak-bapak dan kita tidak bisa mengikut Yesus dan tetap dicintai dunia. Artinya, di luar pertemuan ada keinginan, tapi juga ada kemuliaan. Kita dipanggil untuk menderita bersama Kristus, bukan hanya menerima. Lalu apa yang kita bisa lakukannya itu adalah Bapak-bapak untuk bertanya, di mana Bapak-bapak dan Ibu masih bersembunyi dalam perkemahan kompromi? Apa yang Tuhan sedang panggil untuk Bapak dan Ibu tinggalkan hari ini? Saudara-saudara yang terkasih, kita baca di ayat 14, sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Saudara-saudara, ini adalah
tentang identitas peziarah, di mana sebagai orang percaya kita adalah pendatang, bukan pemilik. Bagi orang percaya kita adalah peziarah, bukan penduduk tetap. Di sini disebutkan bahwa kota yang akan datang artinya adalah pengharapan eskatologis, yaitu kita diarahkan menuju Yerusalem surgawi, kota yang dibangun Allah sendiri. Dunia ini fana, tidak layak untuk dijadikan pusat harapan. Hidup dengan perspektif kekekalan mengubah cara kita mengambil keputusan hari ini. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Bapak dan Ibu hidup seperti akan tinggal di dunia ini selamanya? Bagaimana cara hidup Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu menantikan kota yang akan datang? Saudara-saudara, kalau kita baca di ayat 15 sampai 16 mengatakan, sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan hidup yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Artinya, saudara-saudara, di sini disebutkan bahwa ibadah bukan hanya lagu, tapi gaya hidup. Artinya kurban dalam perjanjian baru bukan lagi darah binatang, tetapi adalah ucapan syukur yang keluar dari hati. Juga perbuatan baik sebagai wujud ibadah. Ibadah yang berkenan pada Allah, yaitu Tuhan lebih berkenan kepada pujian yang tulus daripada liturgi megah tanpa hati. Tuhan lebih berkenan pada kasih kepada sesama daripada kesalahan individualistik atau kesalahan individualistik. Artinya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, evaluasi ibadah Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu hanya memuji di gereja, tapi tidak peduli sesama? Wujudkanlah iman Bapak dan Ibu dalam pelayanan nyata. Kalau kita baca di ayat 17, saudara-saudara, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara, di sini artinya adalah adanya fungsi kepemimpinan dalam gereja. Pemimpin bukan bos, tapi penjaga jiwa. Disebutkan bahwa mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani Bapak dan Ibu. Mereka melayani bukan untuk dihormati, tapi untuk mengembangkan. Tunduk itu artinya adalah kerendahan hati, bukan buta. Tunduklah, yaitu karena Bapak dan Ibu mengerti mereka memikul beban rohani. Tunduklah, karena Bapak dan Ibu percaya bahwa Tuhan memakai mereka untuk menuntun Bapak dan Ibu. Di sini, oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Doakan pemimpin Bapak dan Ibu. Jangan jadi beban yang membuat mereka mengeluh, tapi jadi berkat dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat pesan-pesan kuat dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 17 ini, satu kesimpulan besar dapat ditarik, yaitu mengikut Kristus adalah sebuah panggilan keluar dari zona nyaman, menuju kehidupan yang kudus, berani, dan penuh kasih. Yesus menanti kita di luar perkemahan. Ia memanggil bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi untuk mengutus dan memurnikan. Dan yang mau menanggung salibnya dan akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita telah menjelajahi bagian firman yang kaya, dalam, dan sangat menantang, yaitu di Ibrani 13 ayat 1-17. Bukanlah sekedar penutup dari sebuah surat,
tapi puncak dari sebuah ajakan hidup yang radikal untuk meninggalkan kekristenan yang realistis dan pasif dan masuk ke dalam kekristenan yang nyata, aktif dan penuh kebenaran. Hari ini, saudara-saudara, kita dipanggil untuk keluar dari pertemanan. Artinya, saudara, yaitu keluar dari zona nyaman yang menyandra pertumbuhan rohani Bapak dan Ibu. Keluar dari iman yang hanya mencari berkat, tapi menolak penderitaan. Keluar dari kesalehan palsu dan hidup dalam kekudusan yang sejati. Keluar dari keterikatan dunia dan hidup sebagai warga kota surgawi. Saudara-saudara, apa yang kita bisa petik dari Ibrani ini, Ibrani 13 ayat 17 ini, ada uh, 7 hal yang kita ambil kesimpulannya, yaitu pertama adalah Tuhan memanggil kita untuk mengingat dan meneladani iman para pemimpin, yaitu di ayat 7. Teladan itu penting. Kita belajar bukan hanya dari teori, tapi dari kehidupan nyata. Kita juga dipanggil untuk menjadi pemimpin iman bagi generasi selanjutnya. Yang kedua, Yesus Kristus tidak pernah berubah, yaitu di ayat 8. Di tengah dunia yang tidak stabil, hanya Yesus yang layak menjadi dasar hidup. Segala ajaran dan gaya hidup harus diuji dengan pribadi Kristus yang kekal. Yang ketiga adalah kasih karunia adalah sumber kekuatan, bukan hukum atau ritual. Kita bisa baca di ayat 9 sampai 10. Agama tanpa kasih karunia adalah beban. Iman sejati lahir dari hubungan dengan Kristus. Mesbah kita adalah salib, bukan sistem aturan. Yang keempat, saudara-saudara, mengikut Yesus berarti siap menanggung salib dan kehinaan. Yaitu di ayat 11 sampai 13. Artinya kekristenan sejati tidak nyaman. Mengikut Yesus berarti siap ditolak dunia. Tapi justru di luar perkemahan, di tempat penderitaan itulah kita bertemu dengan kemuliaan. Poin kelima adalah hidup kita adalah perjalanan yang perjalanan ke kota yang kekal. Itu di 14. Dunia ini bukan rumah. Jangan bangun tenda permanen di tempat yang sebentar. Hidup dengan fokus kekal akan mengubah semua prioritas hidup. Yang keenam adalah ibadah sejati melibatkan bibir dan perbuatan. Itu dari 15 dan 16. Pujian bukan hanya musik. Itu adalah kehidupan yang bersyukur dan penuh kasih. Ibadah tanpa tindakan kasih adalah kosong di hadapan Tuhan. Dan poin ketujuh adalah kepemimpinan rohani perlu didukung dengan ketaatan dan kasih, yaitu dia 17. Pemimpin rohani adalah penjaga jiwa, bukan manajer organisasi. Taat dan mendukung mereka adalah bentuk tanggung jawab spiritual sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mendengar semua ini, kita tidak bisa tetap tinggal di tempat yang sama. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu siap keluar dari perkemahan? Apakah Bapak dan Ibu keluar dari kekristenan yang hangat sekufu? Apakah Bapak dan Ibu keluar dari kebiasaan dosa yang disembunyikan? Apakah Bapak dan Ibu keluar dari iman yang hanya sibuk di luar tapi kosong di dalam? Apakah Bapak dan Ibu keluar dari kenyamanan yang membuat kita tidak berbuah bagi Kristus? Yesus tidak menanti kita di dalam kota. Dia menanti kita di luar gerbang, tempat penderitaan, tempat pengudusan, tempat kemenangan sejati. Dan dia berkata, marilah, ikutlah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari tundukkan kepala Bapak dan Ibu. Saat ini, Tuhan sedang berbicara kepada hati Bapak dan Ibu. Ini bukan tentang apa yang Bapak dan Ibu tahu, tetapi apa yang Bapak dan Ibu mau lakukan setelah mendengar. Bapak dan Ibu bisa berdoa kepada Tuhan, berdoa hari ini, itulah Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar suara-Mu. Aku tidak mau lagi tinggal dalam perkemahan yang palsu.
iman yang kosong, hidup yang kompromi, kekristenan yang som-som kuku. Aku mau keluar. Aku mau menanggung salibmu. Aku mau hidup hanya bagi Engkau. Ampuni aku. Ubahkan aku. Penuhi aku dengan rohmu. Biarlah hidupku jadi ibadah bagimu. Mulai sekarang sampai selamanya. Begitulah Bapak dan Ibu menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, kekristenan bukan tentang kenyamanan, tapi tentang kesetiaan. Bukan tentang popularitas, tapi tentang pengurusan. Bukan tentang posisi di dunia, tapi tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Mari kita hidup bukan sebagai orang yang bertumah di dunia, tapi sebagai peziarah yang berjalan menuju kota surgawi. Dan saat kita berjalan, mari kita ingat para pemimpin iman. Saat berjalan, mari kita ingat berdiri di atas Kristus yang tidak berubah. Hidup dalam kasih karunia bukan hukum. Saat kita berjalan, mari kita berani menanggung salib Kristus. Kita berjalan, mari kita menjadi penyembah dalam kata dan tindakan. Dari kita berjalan, mari kita menghormati dan mendukung pemimpin Tuhan. Saat kita berjalan, mari kita menatap kota kekal yang menjadi rumah sejati kita. Dan ketika dunia bertanya, mengapa kamu begitu berbeda? Kita bisa berkata, karena aku telah keluar dari pertemanan. Dan Yesus adalah segalanya bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi penyuluh dalam hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu ini Tuhan, menjadi teladan buat saudara-saudara kami Tuhan. Dan juga kami dapat mengikuti pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.